Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang masuk kepada saya, Ustadz. Bagaimana menghadapi orang-orang yang senantiasa terkena gangguan jin, khususnya bisa melihat? Ya, orang-orang yang terbuka mata batinnya kalau bahasa sekarang, sehingga dia bisa melihat jin, bisa melihat wujud jin dalam yang menyeramkan, menakutkan, besar seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Karena kita khawatir ketika salah dalam melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kaum bangsa jin ini, maka akan bisa rusak akidah kita. Khususnya kalau kita misalkan terlalu takut, ya. Kenapa? Kalau kita takut selain daripada Allah, takut kepada makhluknya dari kalangan jin misalkan, maka akidah kita bisa rusak, tauhid kita bisa rusak. Kenapa? Karena yang maha besar itu Allah, yang patut untuk kita takuti itu hanya Allah. Kita tidak perlu takut kepada makhluk. Maka ada beberapa hal yang perlu kita pahami tentang bangsa jin. Yang pertama yang kita harus pahami bahwa bangsa jin itu lemah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna kaida syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya syaitan itu tipu dayanya amat lemah. Jadi kalau dia menunjukkan bahwa dirinya kuat, dia menunjukkan dirinya hebat, besar, menyeramkan, menakutkan, itu hanya tipu dayanya. Dan tipu daya syaitan ini adalah lemah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Kenapa? Karena ketika dia beriman, dia percaya dengan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan itu tipu dayanya adalah lemah. Maka kalau Anda selalu melihat jin, selalu ketakutan melihat jin, maka Anda imannya lemah. Kuatkan iman Anda, yakini dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa syaitan itu teramat lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika pernah sholat, Allahu Akbar, kemudian tangannya ditarik-tarik oleh jin. Maka kemudian Rasulullah cekik jin itu sampai kemudian menjulur lidahnya, menetes air liurnya di tangan Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa syaitan itu lemah. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika syaitan mengganggu, dicekik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, kalau saya tidak ingat dengan perjanjian Nabi Sulaiman, maka kamu akan saya bawa dan akan saya ikat di tiang masjid untuk dijadikan mainan anak-anak. Ini menunjukkan bahwa syaitan itu tidak menakutkan, syaitan itu tidak menyeramkan dan tidak membahayakan. Kaidah yang kedua, bahwa syaitan itu adalah kecil. Ya, kalau kita melihat dia besar, maka itu hanyalah tipu dayanya yang lemah. Sebagai orang beriman, kita harus yakin dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membonceng sahabat. Ketika dia membonceng sahabat dengan seekor onta, kemudian onta itu tersandung, terpeleset. Kemudian sahabat yang dibonceng oleh Rasulullah mengucapkan, "Celaka engkau wahai syaitan." Ya, atau syaitan seperti itu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, jangan engkau ucapkan syaitan. Karena kalau kamu ucapkan syaitan, maka syaitan akan membesar sebesar rumah. Ucapkanlah bismillah, maka syaitan akan mengecil sekecil lalat. Artinya apa? Artinya ketika kita menyebut asma Allah yang besar, bahwa Allah maha besar, Allah maha rahman, Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan dan mematikan, maka ketika kita mengucap asma Allah, mengucapkan nama Allah, maka syaitan akan mengecil sekecil lalat. Siapa yang takut dengan lalat? Ya, kita semua berani dengan lalat, tinggal kita pukul mati. Maka ketika Anda melihat syaitan dalam bentuk perwujudan yang besar, menakutkan, ucapkanlah bismillah, Allahu Akbar. Dengan nama Allah, Allah lah yang maha besar, maka syaitan secara otomatis akan mengecil sekecil lalat.
Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, kita harus tahu amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diriwayatkan dalam hadis-hadis yang membuat syaitan itu melemah. Yang pertama, membacakan ayat kursi. Kenapa ayat kursi? Karena ketika dahulu diceritakan dalam sebuah riwayat, Abu Hurairah pernah menangkap seekor jin yang mencuri gandum di Ka'bah. Ketika mau dibawa kepada Rasulullah, dia mengatakan, tolong jangan kau bawa aku kepada Rasulullah. Aku akan sampaikan satu kabar yang rahasia yang tidak ada orang tahu. Apa itu rahasianya? Kata Abu Hurairah, rahasianya adalah bahwa syaitan, iblis itu paling takut ketika dibacakan ayat kursi. Ketika Abu Hurairah mengadu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, jin itu benar, dia berkata benar, padahal jin adalah pendusta. Pada hakikatnya, jin itu suka berdusta. Tapi kali ini dia benar. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa ayat kursi adalah ayat yang paling ditakuti oleh syaitan. Maka perbanyak baca ayat kursi. Kalau Anda melihat syaitan, bacalah ayat kursi. Maka dia akan ketakutan, dia akan hancur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan apa? Azan. Rasulullah SAW mengatakan ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka syaitan akan berlari tercirit-birit, ketakutan sampai dia terkentut. Seperti itu. Maka itu menunjukkan bahwa amalan-amalan ini kalau kita amalkan, maka amalan ini akan membuat syaitan takut kepada kita. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita orang yang beriman kepada Allah, yakin dengan Al-Quran, yakin dengan hadis-hadis Rasulullah, tidak ada alasan bagi kita untuk takut kepada syaitan. Lawan mereka, yakini mereka lemah, yakini mereka kecil, dan lemahkan mereka dengan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kajian kali ini bermanfaat. Jangan lupa senantiasa like, komen, kemudian share. Bagi Anda yang belum subscribe-lah channel kita ini agar Anda mendapatkan manfaat dari setiap konten dakwah yang saya sampaikan. Bagi Anda yang punya pertanyaan seputar gangguan jin, sihir, gangguan gaib, dan lain sebagainya, silahkan ditanyakan di komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab dalam bentuk video-video singkat durasi 4-5 menit. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.